Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edwin Hendrik Kurniawan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya, baik tentang perkembangan bahasa Indonesia. Baik, untuk latar belakangnya, nah, untuk sejarahnya, baik, bahasa Indonesia mempunyai sejarah yang jauh lebih panjang daripada Republik ini sendiri. Jadi itu sehingga sejarah bahasa Indonesia itu udah ada sebelum Indonesia merdeka. Nah, dan salah satunya sejarahnya yaitu Deklarasi Sumpah Pemuda. Nah, pada deklarasi tersebut membuat semangat menggunakan bahasa Indonesia semakin digelorakan. Nah, sehingga perkembangannya sangat pesat dan bahasa Indonesia dijadikan dalam pergaulan. Artinya, baik untuk rumusan masalahnya. Nah, di sini ada beberapa peristiwa-peristiwa penting. Yang pertama yaitu bahasa apa yang menjadi sumber bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana proses peresmian nama bahasa Indonesia. Kemudian, mengapa bahasa Indonesia Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Dan semua itu akan menjadi peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Baik, untuk tujuannya, yaitu mengetahui bahasa apa yang menjadi sumber bahasa Indonesia. Kedua, mengetahui proses peresmian nama bahasa Indonesia. Ketiga, mengetahui alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat, mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Jadi kita masuk ke topik pembahasan sumber bahasa Indonesia. Nah, pada bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dinamis, yang hingga sekarang terus menghasilkan kata-kata baru, baik yang melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa adalah dialek baku dari bahasa Melayu yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau, sebagaimana diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Bahasa Indonesia 1 pada tahun 1939 di Solo, Jawa Tengah. Kemudian kita lanjut ke peresmian nama bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Secara sosiologis, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Ketiga, hampir seluruh suku dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagaimana bahasa nasional. Keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kemudian peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Yang pertama, tahun 1801 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh J. Van Boysen. Ejaan ini dimuat dalam kitab Logat Melayu. Tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Commission for the Folk-Lecture atau Taman Bacaan Raya. Tanggal 16 Juni 1927, Cahya Datuk Kayo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya pertama kali untuk pidato. Dan keempat, tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Jadi kesimpulan dari makalah yang saya buat, yang pertama, sumber dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Indonesia secara sosiologis
resmi digunakan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ketika bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca di Nusantara. Dapat begitu banyak hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia yang menjadi dinamika perjalanan bahasa Indonesia sampai saat ini. Baik, PPT dari saya telah selesai. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.